Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Setengah jam kemudian, seorang wanita dan pria sedikit lunak datang. Mereka membawa banyak barang seperti alat make up dan juga kantong panjang yang isinya dress elegan. Lisa jelas heran karena ia langsung disuruh duduk dan wajahnya langsung diorat-oret oleh make up artis profesional. "Pak, kita mau kemana?" tanya Lisa yang melihat ke arah Anggara. Pria itu malah sibuk dengan ponselnya. Anggara masih menghubungi seseorang hingga tidak menjawab pertanyaan Lisa. "Jangan gerak-gerak, Nona," protes wanita yang sedang memoles wajah Lisa. "Dasarnya sudah oke, tinggal poles dikit," ucap wanita itu pada rekannya. "Kamu siapin rambutnya," titahnya pada sang rekan. "Oke, Say," jawab pria ganteng tapi terlihat cantik tersebut. Malam ini keduanya akan membuat Lisa mempesona, berkelas, dan menjadi ratu di sebuah pesta. Lisa berkali-kali disuruh diam, jangan bergerak, tapi dasar Lisa yang merasa tidak nyaman karena didandani terlalu lama. Apalagi suaminya sibuk telepon. Sebenarnya ia akan dibawa kemana? 1 jam kemudian, Rio sudah datang sejak tadi. Ia menunggu di depan bersama Anggara. Keduanya bicara sangat serius. Ini tentang acara yang akan mereka hadiri. Salah satu investor sedang menikahkan putrinya, ditambah lagi pasti banyak tamu undangan penting. Anggara sepertinya punya rencana khusus. Ia akan melobi beberapa orang karena sang mama sudah beraksi. Karena pernikahannya dengan Lisa, Anggara yakin Nyonya Claudia itu tidak lama lagi akan menendangnya dari perusahaan. Sebelum itu terjadi, ia harus menguatkan pondasi dan rencana cadangan. Bersama Lisa, ia akan mendekati satu persatu investor yang penting itu. Mereka yang selama ini ragu akan integritasnya setelah istrinya koma dan meninggal, kini akan mengatakan pada dunia bahwa ia baik-baik saja, masih bisa menghandle perusahaan dengan baik dan kini sudah memiliki pendamping. Dia bukan pria yang terpuruk seperti kabar yang beredar. Mungkin juga saatnya mengenalkan Lisa pada publik. Sempat disembunyikan karena hanya istri sementara. Mungkin kali ini Anggara sudah beda pemikiran. Sepertinya ia akan mengikat Lisa selamanya, meskipun dia belum mengatakan secara langsung perasaannya yang sebenarnya pada istrinya itu. Bagi Anggara, mungkin karena sudah tidur bersama, maka Lisa sudah jadi miliknya. Apalagi sekarang ketika Lisa keluar dari pintu dengan gaun panjang warna merah serta sepatu hak tinggi yang membuatnya sedikit berbeda. Lisa yang sederhana ternyata bisa disulap jadi super elegan. Sudah kuduga dia memang cantik. Anggara sekilas terkesima. "Cantik sekali Nona Lisa," puji Rio dengan melempar senyum ramah. "Tidak tahu malu memuji istri orang di depan suaminya," gerutu Anggara. Lisa berjalan pelan. Dia tidak suka memakai high heel. Selain tidak nyaman, juga membuatnya takut jatuh. Benar saja, baru beberapa langkah Lisa hampir saja oleng. Beruntung 2 tangan terulur padanya. Rio yang lebih dekat membuat Lisa berpegangan pada lengan pria tersebut, membuat Anggara langsung keluar taringnya. "Kau sudah keterlaluan. Cepat masuk," seru Anggara masuk mobil duluan. Lisa dibantu Rio masuk ke dalam mobil. "Kita mau kemana?" "Sudah, diam saja," jawab Anggara emosi. Lisa sampai heran, salah makan apa lagi suaminya itu, sedikit manis, sedikit pahit. Hotel Hilton. Rio membuka pintu Anggara terlebih dahulu, kemudian membuka pintu untuk Lisa, mempersilahkan Tuan Putri dadakan itu untuk turun. Setelah turun, Anggara kemudian melirik sinis pada Rio, sekretarisnya. "Lisa?" "Ya." Lisa membetulkan gaunnya yang sedikit nyangkut di heels.
Anggara sedikit berjongkok, kemudian membetulkan dressnya yang nyangkut. Tanpa mereka sadari, beberapa kamera menangkap gambar mereka. Gosip hangat, pimpinan Montana Group telah menggandeng wanita muda dan cantik. Siapa dia? Wartawan yang ada di dekat sana beberapa kali mengambil momen itu, dan Anggara sadar bahwa ada yang mengambil gambarnya. Bukannya marah, ia kemudian berdiri lalu berbisik pada Lisa. Wartawan sedang memotret kita, kamu pintar akting. Kali ini akting yang natural dan bagus. Bahwa kita pengantin baru yang saling mencintai, bisiknya. Lisa jelas menoleh. Jangan bergerak, aku bilang apa tadi? Iya pak, jangan panggil pak. Lisa diam sampai Anggara menggandeng lengannya, kemudian masuk bersama. Manggil apa pak? Hani. Refleks Lisa menutup mulutnya, ia menahan tawa. Kau tertawa, ini tidak lucu. Lidah Lisa sepertinya tidak mampu menyebut kata itu, Pak. Lisa terkekeh, baru kali ini ia melihat suaminya yang dingin itu menjadi konyol. Tertawa lagi akan aku cium di depan umum. Lisa langsung menelan ludah. Baik, Pak. Katakan sekali lagi, titah Anggara pelan. Oke, Hani. Lisa terbata, sedangkan Anggara langsung memalingkan wajah. Sial, gerutunya ketika panggilan itu begitu menggelikan, tapi ia suka mendengarnya. Aku pikir otakku mulai tidak beres. Pesta yang digelar di hotel mewah tersebut banyak dihadiri kalangan penting. Lisa sempat tertegun ketika melihat dari jauh beberapa orang yang hanya bisa ia lihat di TV sebelumnya. Ada pejabat penting, artis terkenal ibu kota, model papan atas, dan beberapa pengusaha kaya yang ada di negeri ini. Sesekali Lisa melihat orang bule juga dengan tinggi yang hampir sama seperti suaminya, padahal bule tersebut wanita. Lisa langsung insecure. Ia merasa kecil di sana. Berdiri di tengah-tengah orang hebat membuatnya tidak percaya diri. Terlihat jelas dari caranya berjalan yang hanya menatap ke bawah, seperti mencari uang jatuh. Lisa, jangan menundukkan wajahmu. Lisa berhenti sejenak, mengatur nafas untuk lebih rileks. Sekali-sekali bolehlah aku lupa diri, lupa dari mana asal-usulku. Anggap saja aku sekarang menjadi Cinderella. Ya, aku akan menikmati pesta ini sampai sihirnya hilang tengah malam nanti. Gumam Lisa dalam hati, kemudian mendongak. Kau dengar aku, Lisa? Tanya Anggara sembari merapatkan lengannya. Ya, Pak. Ups, Hani. Hidung Anggara kembang kempis, geli, tapi ia menyukai sebutan itu. Mari ke sana, akan aku kenalkan pada pemilik pesta ini. Iya. Keduanya berjalan bersama. Anggara yang terlihat gagah seperti biasanya, tampan dan menawan, kali ini menggandeng wanita muda nan cantik jelita. Baru kali ini Lisa berdandan dengan glamor dan elegan, membuat yang menatapnya terkesima. Yang rileks ya, jangan tegang. Kalau mereka tanya macam-macam, cukup tersenyum saja. Iya. Nah, kamu lihat pria yang memakai taksido itu, dia adalah orang penting. Jadi aku harap nanti jangan sampai melakukan kesalahan. Akting senatural mungkin. Kamu cukup menatapku penuh cinta. Sudah, itu saja, bisik Anggara dengan tenang. Menatap penuh cinta. Astaga, makin kesini Pak Anggara semakin aneh. Batin Lisa yang tidak habis pikir dengan perkataan Anggara. Ayo, Anggara menarik lembut lengan Lisa agar semakin merapat. Dari jauh ada hati yang terbakar cemburu. Brengsek, gumamnya lirih. What's wrong with you? Jessica menepis tangan laki-laki yang hendak menawarkan minum padanya. Ken, panggil Jessica, tapi tatapan matanya tertuju ke arah yang berbeda. Ia menatap sebal, marah, benci pada Anggara dan juga Lisa.
Kendrick yang masih satu circle dengan orang-orang kaya tersebut lantas menatap penasaran pada Jessica, wanita yang selama ini menjadi TTM-nya. Keduanya berteman tapi kadang mesra, meskipun tidak memiliki hubungan khusus. Apa yang terjadi? Kendrick kemudian melihat arah tatapan Jessica. "Jangan bilang kamu masih ada hati sama pria itu," tambah Kendrick dengan senyum yang mencibir. Kata-kata Ken hanya dibalas tatapan sinis dari Jessica. Bagaimanapun juga, Jessie masih menaruh harap. Selama obsesinya belum tercapai, maka ia akan terus mencari cara agar Anggara mau dengannya. Apalagi saingan Jessie hanya seorang Lisa, kecil sekali, membuang gadis rendahan itu. Adinda saja bisa ia singkirkan, apalagi cuma Lisa. Mengirim Samuel untuk minta tes DNA merekayasa kecelakaan bagi Jessica itu tidak sulit. Tinggal menunggu waktu hingga sampai giliran Lisa. Sekarang pasangan baru itu bisa bersenang-senang, tapi tidak dengan nanti. Jessica kemudian mendekati Kendrick. Wanita itu lalu berbisik dan Kendrick mengangguk, tersenyum jahat. "Oke, cukup menarik. Wanita itu juga lumayan," ucap Kendrick tersenyum iblis. "Tunggu instruksi dari I, you tinggal eksekusi." "Oke baby, apa yang enggak buat kamu?" Keduanya saling menatap dengan tatapan penuh kejahatan.